karena melihat ke atas. Sudah mau satu dapat, mau dua. Yang sudah punya motor mau mobil. Jadi puncaknya bukan pada gaji pendapatan, buktinya ditingkatkan pun pemasukan tetap kekurangan karena kebutuhan makin banyak. Sumber penderitaan adalah keinginan. Sebagai besar keinginan. Suami ingin istrinya putih. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dapat istri, jangan bilang, jaga juga perasaan mereka. Dapat hitam manis. Tapi setiap hari tetap juga dia ngomong, andailah dapatku yang putih. Akhirnya, karena dia tidak bersyukur, istri merasa diteror, merasa tertuntut tiap hari, akhirnya terpaksa minum jus bengkoang. Tidak juga putih, pakai skincare. Alhamdulillah, kulit putih, mata hitam. Melihat rekening berkurang. Kalau mau jadi raja, maka obatnya hanyalah satu, qanaah. Merasa cukup. Kalau dia merasa cukup dengan pemberian Allah, apa kata Nabi? Iqna bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan pembagian Allah kepadamu, maka engkaulah orang yang paling kaya. Apa makna raja? Raja artinya dia tidak bisa didikte orang. Dia tidak bisa ditekan orang, dia tidak bisa dijengkali, diukur orang, dia tidak bisa dikecilkan orang. Kenapa? Karena dia tidak pernah punya hutang, dia tidak pernah ada sangkutan, dia tidak pernah ada apa-apa dengan orang. Rumah besar, mobil mahal, duit banyak, tapi kalau kita diukur orang, begitu ketemu, si anu rumahnya besar, yang mobilnya iya, tapi utangnya besar juga. Oh, bapak itu kaya ya, mobilnya mahal. Iya, tapi cobalah kau datang ke rumahnya, air putih pun gak keluar. Orang mengukur kita bukan raja. Di antara semua binatang yang ada di hutan, kalaulah standar raja itu karena besar, berarti yang layak jadi raja itu adalah gajah. Tapi gajah tidak pernah menjadi raja hutan. Kalaulah yang menjadi raja itu karena banyak bulunya, maka monyetlah yang paling layak. Tapi monyet tidak pernah jadi raja hutan. Kenapa yang menjadi raja itu adalah singa? Singa selalu dipakai sebagai simbol raja. Jadi selalu digantikan raja itu adalah singa. Asal jangan raja singa. Itu penyakit kelamin. Kenapa singa yang menjadi raja? Karena singa tidak mau memakan sisa. Singa hanya mau menerkam buruannya. Singa hanya mau memakan rusa hasil buruannya. Singa yang memakan sisa itu hiena. Itu adalah serigala hutan, anjing. Sedangkan singa hanya mau makan hasil buruannya. Dan singa kalau setelah dia berburu, dia makan perutnya, dia makan lehernya, dia makan daging, setelah itu dia tinggalkan. Kenapa? Karena ini ada jatah orang lain. Makanya di hutan itu mereka berbagi rezeki. Kalau singa raja sudah menerkam, dia tinggalkan untuk hiena, dia tinggalkan untuk serigala, dia tinggalkan untuk anjing, dan anjing pun meninggalkan lagi karena ada untuk serangga-serangga. Tapi kita apa yang terjadi?
ikan bakar tulang lunak. Menetes air mata kucing melihat. Ini kata kucing. Nabi melarang istinja pakai tulang onta, tulang kambing. Pergi ke gurun pasir, habis BAB mau istinja pakai batu. Kalau ada nampak tulang onta, tulang kambing tidak boleh. Kenapa? Karena itu ta'amu ikhwanikum, makanan jin. Makanya kalau habis makan daging kambing, daging sapi, daging kerbau malam, maka tulang-tulangnya jangan biarkan dapur di luar. Karena khawatir mereka masuk ke dalam. Mereka juga mau makan tulang-tulang itu. Sekarang tulang pun tak bersisa. Presto. Itulah kenapa jangan heran di SMP banyak anak kerasukan. Kenapa? Karena tulang mereka sudah kena makan semua. Jadi kalau mau menjadi raja, jangan rakus, jangan tamak, berilah jatah orang, bagilah dia. Kaya raya, rumah besar, mobil mewah, jendela kaca, dinding batu, tapi gaji security 6 bulan sekali baru digaji, kurus kering. Driver, supir ditahan rezekinya. Tukang yang pernah kerja di rumah dia saling berbisik, Persatuan Tukang-Tukang Internasional. Alhamdulillah aku dapat jatah kerja nih bulan ini di rumah. Di rumah siapa? Di rumah saya. Gak usah. Aku pernah dulu di situ. Wal awwalu wal akhir. Yang pertama dan terakhir. Nikah anaknya, semua orang catering ditelepon. Bro, kita dapat proyek nih catering. Di rumah siapa? Di rumah si Anu. Enggak usah, saya lebih banyak bensin untuk nagih daripada dapat duitnya. Kita kalau mau menjadi raja, dihormati, dimuliakan, maka kuncinya adalah qanaah. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak mau membahas qanaah ini. Lalu kenapa Ustadz mau petang ini membahas qanaah? Ya memang udah judulnya dikasih begitu. Saya kan bukan Ustadz yang lari dari kenyataan. Qanaah inilah kuncinya. Tapi saya tidak mau qanaah ini dijadikan tameng bagi orang yang malas. Nanti kamu setelah S1 ini ada lanjut S2, S3. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Keluar transkrip nilai. Ini yang baru daftar kemarin. Baru semester 1. Naik semester 2. Pulang kampung, datang orang tuanya. Kenapa nilaimu cuma 2,5? Kita harus puas dengan pemberian Allah. Itu bukan qanaah. Itu tit. Terpaksa disensor, kasar, enggak layak ngomongnya. Jangan berlindung di balik qanaah. Karena yang paling qanaah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang menurut kamu membosankan, maka itulah yang dirindukan oleh mereka yang sudah lama menikah belum punya anak. Ustadz, kalau saya punya anak, Pak Ustadz, nakal lah, bandel lah asal punya, Pak Ustadz. Rumah yang menurut kamu membosankan, rumah ini rumahnya ukurannya 4L, Pak Ustadz. Lu lagi ketemu.
Rumah itulah rumah yang paling dirindukan oleh para kontraktor. Mudah-mudahan yang belum punya rumah dibukakan Allah pintu rezeki. Perempuan yang menurut kamu paling memuakkan, membosankan, di IG kan banyak itu memenya. Istri di mata orang lain. Gambar artis dibuatnya kan. Istri di mata suami, monyet. Ada memenya. Kalau kalian belum dapat nanti saya kirim. Istri yang mulut kalian membosankan, memuakkan, menjemukan, itulah yang diminta oleh para jomblo dalam tahajudnya setiap malam. Maka yang paling indah ini adalah qanaah, dalam kurung qanaah yang positif. Jangan bertameng, bernaung di bawah qanaah. Karena Nabi SAW, makna qanaah Nabi itu bagaimana? Nabi ketika pacul besi itu bertemu dengan batu di bawah tanah saat menggali perang Khandaq, perang Parit, memancar cahaya. Apa kata Nabi? Kamu akan menguasai Yaman. Memancar sekali lagi cahaya, kamu akan menguasai Syam. Syam itu 4 negara sekarang, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Memancar lagi cahaya, kamu akan menguasai Rom. La tuftahannal Qastantiniyah, kamu akan menguasai Konstantinopel. Jadi jangan katakan Nabi itu ketika mau membebaskan suatu negeri, wahai Rasulullah, apakah kita perang Badar? Apakah kita perang Uhud? Apakah kita perang Khandaq? Kita qanaah aja. Ya udah kita zikir aja. Itu Nabi palsu, bro. Jadi maksudnya adik-adik yang mau kuliah S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendor, S-Loger, S-Bandung, lanjutkan. Tapi niatnya karena Allah. Yang mau punya buka usaha, habis usaha kuliner ini. Pertama dia buka kuliner ayam goreng. Ayam rasanya udah Pak Ustadz, bebek panggang. Bebek rasanya udah Pak Ustadz. Semua udang udah, semua makanan manusia sudah. Akhirnya manusia mengeluh. Dibuatkan makanan jantung koroner, diabetes, asam urat. Saya berpindah sekarang Pak Ustadz, apa? Kuliner kucing. Apa istilahnya? Pet shop. Nah, saya Pak Ustadz lebih fokus di kucing. Kenapa? Karena kucing nggak ngeluh. Nggak pernah kucing ngeluh, langsung mati aja. Jadi prinsipnya adalah prinsip ayat fa'idha faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari satu usaha, satu bisnis, satu pekerjaan, satu sekolah, fansab. Tapi jangan ayatnya benar, hadisnya benar, tafsirnya sesat. Ente kemarin ngantar mahasiswi si Anu waktu semester 1, iya. Kemarin aku lihat bonceng si Anu, fa'idha faraghta fansab. Itu tafsir sesat itu. Wajib ditangkap MUI setelah Makoli. Jadi jangan bertameng bernaung di balik qanaah lalu kita menjadi mundur. Mungkin ini juga alasan para ustadz tidak mau bahas qanaah, karena dia takut umat ini jadi mundur. Tapi saya tidak mau qanaah ini lalu tidak kita bahas. Kita tetap bahas. Yang bisnismen terus buka usaha. Tanah sejauh mata memandang, kenapa tidak kita olah?
Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak mendengar ceramah Ustadz Somad, saya sekarang semangat, saya sudah tanami. Ustadz kemarin waktu mendarat airport di tempat kami banyak ngelihat hijau kebun sawit kan, iya, itu punya orang semua Ustadz. Yang mana punya kita? Jadi Nabi SAW kalau kita lihat dalam kehidupannya, untuk visi misi ke depan dia panjang. Kapan Nabi ngomong itu baru terwujud? 700 tahun setelah statement la taftahunnal Qastantiniyah, barulah lahir seorang laki-laki Muhammad Al-Fatih tahun 1500-an Masehi, 500 tahun yang lalu, barulah merebut Konstantin menjadi Istanbul. Dari kota yang didirikan Kaisar Konstantinopel menjadi kota Islam Istanbul 700 tahun setelah itu. Jadi bukan berarti Qanaah itu tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan. Dulu kita kalau kenalan sama orang kan nama, tempat tanggal lahir. Nanti pas tanya cita-cita, serahkan pada Allah. Apa ini? Itu bukan qanaah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi untuk kehidupan pribadi, qanaah. Bagaimana kehidupan pribadi Nabi SAW? Makan apa adanya. Ini sekarang banyak orang untuk makan saja style. Makan di rumah makan, semua makanan ada, kepiting ada, udang ada, kambing ada, semuanya ada. Meletakkan garam itu kan dulu simpel aja ibu kita di dapur. Nah, ini perlu mencari roh makannya. Karena yang dicari itu bukan makannya, tapi stylenya, gayanya. Sampai di situ foto-foto pulang. Enggak dimakan sama sekali. Kenapa? Karena tujuannya bukan makannya, tapi lifestyle. Bahwa kalau sudah makan di rumah makan itu, kamu akan naik level ke atas. Wala umanniyannahum, aku akan buat mereka berhalusinasi. Kalau yang paling hebat, kalau yang paling kaya, kalau yang paling... Ustaz, tadi ada ngelihat orang keluar dari kamar mandi ini enggak? Emangnya kenapa? Aduh Ustaz, jam saya yang 100 juta itu tinggal tadi di dalam. Jam 100 juta dengan yang 10 juta kan sama. Dengan yang 1 juta pun sama. Kenapa? Ya karena menunjukkan jam berapa, waktu berapa. Sekaya-kayanya orang, semahal-mahalnya baju. Mohon maaf ya Pak Ustadz, ini agak kusut dikit. Ini baru saya beli di mall tadi 20 juta nih Pak Ustadz. Sekaya-kayanya orang baju itu cuma 3 lapis. Lapis dalam singlet, lapis luar, lapis paling luar, cuman 3 lapis. Kalau ada yang pakai baju sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Seenak-enaknya makan, bro, tambah sekali lagi. Waduh, enak juga nih ya, tambah, cukup, 2 kali nambah, selesai. Kalau ada sampai 3 kali nambah, itu bukan kaya, usus bocor. Apa yang mau dicari hidup ini?